based on surat edaran nomor 1. Ingat, nomor 1 loh. Biasanya kalau surat edaran itu seperti yang lain udah surat edaran ribuan nomornya. Ya, Tapi beginning of 2026, Mahkamah Agung langsung respon KUHP dan KUHP yang baru. Ini loh pentingnya loh. Ini kan Dengan pelapor yang sama 4 orang, dengan terlapor yang sama 8 orang, bagaimana mendapat perlakuan yang berbeda? itu dia. Materai apa? Materai nilai rupiah berapa? Warna apa yang berlaku di tahun 1985 adalah watermark, ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali, ya. Usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss, ya. Ya, emboss itu adalah cap ceklok, ya, cap ceklok. Yang ada gunanya, ini bukan hiasan. Ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Barakatuh. All channel semuanya, ini ada yang live, ada yang tidak live. Ada channel ini ada banyak channel, ya. Greeting to all Indonesian citizen, 280 juta Indonesian people yang kita cintai bersama. Saya Dr. Tifa bersama dengan sahabat saya yang jauh di belakang sana, Respons bersama dua penasihat hukum saya yang luar biasa, Bang Jahmada Girsang, SH/MH Simet, ya, dan Certified Mediator, dan Adinda Dr. Fadli Nasution SH/MH. Ini keduanya adalah penasihat hukum dari Barisan Pembela RRT, Roy Rispontiva, ya. Nah, pada hari ini saya mau dapat pelajaran dari mereka berdua tentang apa yang kami hadapi sekarang ini. Hal-hal yang menurut saya bukan hanya saya sebagai tersangka yang bertanya-tanya, tapi juga pasti masyarakat seluruh Indonesia nih, Bang. Abang dah berdua, ya. Karena pertama gini, supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa sampai dengan tanggal 12 Januari 2026 Polda Metro Jaya dalam peristiwa kriminalisasi, ya, saya katakan kriminalisasi gitu, ya, yang terjadi yang dilakukan oleh kami bertiga RRT, ya, Polda Metro Jaya sudah memanggil, ya, menurut mereka nih, pernyataan mereka di gelar perkara khusus 15 Desember 2025, mereka menyatakan sudah memanggil 22 ahli, 127 saksi. Nah, kami dari pihak yang terlapor, dari tersangka, sampai dengan hari ini tidak pernah satupun dari saksi dan ahli yang sudah kami ajukan itu dipanggil, ya. Belum sampai dengan 15 Desember 2025, tidak ada satupun ahli-ahli maupun saksi-saksi dari pihak kami itu dipanggil untuk diperiksa. Artinya 22 ahli itu tidak berasal dari kami. 127 saksi tidak berasal dari kami. Nah, ya kan? Ini kita kunci dulu nih 15 Desember 2025. Dan 709 dokumen. Ya. Dan 17 alat bukti. Alat bukti barang bukti, ya? Barang bukti, ya. Nah. Kemudian 12 Januari, ya, 2026 mereka Polda Metro Jaya tiba-tiba melimpahkan berkas kami bertiga itu ke kejaksaan. Padahal 13 Januari 2026, ya, mereka
melimpahkan berkas kami bertiga ke kejaksaan. Padahal kami melalui penasihat hukum kami Balai RRT sudah melayangkan surat yang berisikan nama-nama para ahli dan para saksi yang ingin kami ajukan untuk menjadi bahan pertimbangan, ya, meringankan kami gitu. Oke ya. Nah, 12 Januari tidak ada satupun ahli dan tidak ada satupun saksi dari kami yang dipanggil. Tetapi tiba-tiba berkas kami, ya, itu dilimpahkan ke kejaksaan. Artinya, ya menurut bahasa saya adalah Polda melempar mangga mentah yang dikarbit ke kejaksaan. Ibarat kata kejaksaan seharusnya menerima mangga matang pohon yang sudah langsung bisa diproses. Ini dikasih mangga mentah, mangga karbitan, serahkan ke kejaksaan. Sepet, nggak enak, ya kan? Ya kan gitu. Sehingga dugaan kami kejaksaan tidak akan mau menerima tuh gitu. Terus kemudian tiba-tiba saja, ya, setelah berkas kami itu dilimpahkan ke kejaksaan 20 Januari, beberapa saksi dan beberapa ahli kami dipanggil untuk diperiksa Polda Metro Jaya. Mbak Tipa, aku ralat. Itu aku lebih itu lagi ya, lebih tajam lagi. Tanggal 13 itu limpahan ke kejaksaan. Iya. Tanggal 14 aku diinformasikan untuk tanggal 20 itu. Iya. Berarti mepet-mepet bener loh, itu. makanya gitu. Artinya mereka sekarang ini ya, sekarang ya, ketika 3 dari sekian banyak ahli yang sudah kami layangkan surat itu bisa hadir, ya, Profesor Tono Saksono, Profesor Zainal Muttaqin dan Profesor Henry Subiakto ini sedang dalam rangka diperiksa, ya. Jadi saya membayangkan mereka menulis itu dengan apa di meja, nggak pakai kertas gitu. Kenapa? Karena berkas kami itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Lalu mereka diperiksa itu nulisnya pakai apa? Jadi itu di mana? Nah, makanya itu saya mohon nih Abangda berdua, berikanlah pelajaran kepada saya yang fakir ilmu hukum ini ya, yang tapi terpaksa mau tidak mau harus belajar hukum ini kepada Abangda berdua. Itu apa saja yang dilanggar itu sama Polda Metro Jaya itu? Baik, aku dulu ya. Ya, silakan, Bang. Ya. Profesor Tony. Fadli, kembarannya Tony. Terus salah ucap terus aku, Dokter Fadli Nasution. Tadi Mbak Tiba kasih introducing ya, pengantar cukup bagus. Pertama saya mau katakan RRT, Roy Risman dan Tiba selain peneliti, pengetahuan hukumnya juga sekarang berimbang dengan kami. Penasihat hukum, bener. Karena satu mungkin ya kemampuan knowledge-nya, IQ-nya ya, karena teknorat semua, teknik semua. Kalau kami orang hukum ini kan hafalannya nggak Fadli. Ya. Jadi dibandingkan dengan orang yang dokter benar ini, matematis banget, apa yang kami jelaskan secara hukum itu sekali saja mereka nangkap. Sementara dari mereka jelaskan berpuluh-puluh kali belum tentu nangkap. Akhirnya nggak tidur-tidur menghafal terus. Itu satu penghargaan saya kepada RRT. Memang kami kuasa hukum ini harus juga mengimbangi istilahnya. Tapi sore ini kita bicara tentang domain hukum ya. Ya, betul. Yang seperti di kata pengantar dari Mbak Tiba, Dokter Tiba, yang fokus kita adalah mulai dari pelimpahan berkas ke kejaksaan tanggal 13 Januari 2026. Ya, berapa hari lalu lah. Sekarang tanggal 20 toh. Seminggu lalu. Kan gitu ya? 4 seminggu lalu. Lantas yang menjadi pertanyaan bagi kita sampai sekarang adalah tanggal 14 atau 15 ya, saya kurang lupa itu, tapi mepet. Saya sudah diinformasikan oleh penyidik juga bahwa ada panggilan atau undangan untuk ahli yang kita ajukan sebelumnya, baik saksi yang sebelumnya. Dalam hati saya kalau P19 pengembalian berkas yang tebal itu tidak mungkin dipelajari satu hari kan? Padahal kan gitu ya. Kita jangan libatkan dulu Mbak Tipa untuk menganalisa itu. Dia nggak tahu berkasnya itu menurut saya minimal segini. Oh gitu ya. Itu 3 orang dong. 3 orang aja segini ya. Segini. Ya kali 3 RRT kan bisa segini. Dibaca dalam tempo 2 kali 24 jam nggak mungkin, nggak make sense. Itu BAP-nya Rismon aja segini kan? Belum lagi Mas Roy lebih tebal lagi karena telematika gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan atau keanehan bagi kami,
Sementara berkas sudah dikirim kejaksaan, ahli kami belum selesai. Belum, bahkan satu pun belum dipanggil. Belum di BAP Belum di bahasanya. BAP. Memang 15 Desember 2025 ikut serta dalam gelar perkara. Ya. Itu Pak Sorlido, Ya. Pak Tono, dan Didit. Ya, Pak Didit. Tapi itu hanya keterangan di gelar perkara. Bukan Tapi BAP. belum dituliskan Oke. dalam BAP. Ya. Karena nanti saksi ini kan juga ikut ke pengadilan. Hmm. Ya kalau tanpa BAP nanti apa yang dibacakan jaksa? Makanya. Apa yang menjadi lampiran dari jaksa? Itu satu. Nah, jadi itu satu ya mengenai RJ kemarin. Sorry, RJ. Mengenai pelimpahan berkas Iya. itu sampai sekarang kita masih question mark ya. Artinya masih pertanyaan. Aja gini, kita Bang. bukan soal ngaco-mengaco, tapi kita kan ada alur hukum. Ya, gini Bang, saya tangkap ya. Silakan. Nah, saya tangkap. Jadi kan harusnya nih berkas dari Polda Metro Jaya dilimpahkan ke kejaksaan. Itu P berapa tuh? P21. Ini P21 nih. Ya, ke sana pelimpahan lah. Pelimpahan itu P21 ya. Ya. Pelimpahan P21. Ya. Nah, terus tiba-tiba ya ini tanggal 13 Januari. Terus tanggal 15 Januari ya surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli kami baru direspon sama Polda dengan pemanggilan di tanggal 20 Januari sekarang Iya, ini. tanggal 15 itu. Ya, Itu artinya pemanggilan nih kalau kita bicara dari aspek hukum, kelaziman hukum, berarti jaksa dalam waktu 1 hari ini mereka sudah mengembalikan berkas kan? Yo. Karena mereka mengatakan Betul. kepada Polda, jadi 13 Januari mereka memberikan berkas segini sama jaksa dibaca sehari. Non make sense. Kemudian mereka balikin lagi ke Polda, Ya. gitu kan ya? Karena Kalau- apa? Karena mereka menemukan bahwa kami kekurangan karena kami Petunjuk bahasanya. petunjuk ya. Tapi nggak mungkin. Ya kan itu tidak mungkin kan ya. Artinya apa tuh? Bang Fadli, silakan tambahin Gimana ke saya. Tadi P21 ya? Tolong jelas kalau dari penyidik kejaksaan. P berapa tuh? Begini, Bu Dokter ya, Ya. Bu Jakir, kita sambil mengedukasi Iya, masyarakat juga ya. Karena tentu banyak LP di semua tingkatan polisi, ya kan, yang berproses di tahun 2025 Oke. dan akan rampung di tahun 2026 ketika dimulainya rezim KUHAP baru. 2 Januari 2 Januari 2026, Oke. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dengan demikian berarti KUHAP lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi. Oke. Nah, sekarang saya buka-buka tadi nih tentang pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum. Penyidik ke penuntut umum. Ya, itu diatur mulai dari pasal 58 sampai dengan pasal 62 Pasal 58. di KUHAP yang baru. Ya kan? Oh. Tapi ingat Bang Jakir, di pasal 63. Ya. Nah, saya bacakan nih di pasal 63-nya karena undang-undang. Jangan harus dibaca. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Pasal. dengan sampai dengan pasal 62 yang soal pelimpahan berkas perkara tadi diatur dalam peraturan pemerintah alias PP. PP Sampai nomor? sekarang belum ada PP-nya. Jangan-jangan konsiderasi Gitu loh. belum ada. Hah? Jangan-jangan PP-nya belum ada. PP-nya belum ada. Saya sudah Diatur cek. dalam PP, tapi PP-nya belum ada. Dia lucu banget. Gitu. Nah. Jadi kan itu kan teknis yuridis pro justisia demi keadilan. Ya kan? Apabila berkas perkara ini kan nggak boleh digantung. Ini kan terkait HAM ini. Ya, Status kita bicara nanti ke seseorang HAM ya. itu ya Ya. ketika dia berurusan dengan penegak hukum, aparat penegak hukum, itu Ya. kan prinsip utamanya adalah kepastian hukum. Nggak boleh orang jadi tersangka Ya. itu berlama-lama, ya kan? Harus Ya. jelas. Kalau memang memenuhi seluruh unsur, ditetapkan tersangka, kemudian diproses, kan gitu, Bang. Jadi Kalau ini gini tidak, ya. Jadi ya. maaf, saya potong biar saya paham ya. Artinya nih jangan-jangan Polda Metro Jaya itu memanfaatkan peraturan dalam PP yang tidak ada itu. Belum. Oh, PP-nya belum ada. Iya, maksudnya Iya, betul. dia memanfaatkan celah Iya. di mana PP itu belum ada gitu loh, peraturan pemerintah ya gitu nggak? Bisa jadi. Berkemungkinan ya. Bisa jadi. Kita ambil hipotesis ya. Betul. Tafsirkan. Iya. Bisa Iya. Karena Oke, kan lanjut. begini dia. Nah, ketika kalau pasal 58 sampai 62 itu ya,
berbatas waktu. Batas waktu 7 hari, sampai 14 Oke. hari. Dari penyidik, Dari penyidik ke penuntut umum itu 7 hari. 7 hari. Ya kan? Beliau harus JPU melakukan penelitian. Oke. Ini jokes peneliti nih. Oke. Banyak. Saya gambarkan mungkin mereka akan begadang tuh. Bekerja 7 hari. maksimum. Nah, ketika menurut mereka, oh ini belum cukup nih untuk kita Oke. susun dalam dakwaan, ya kan? Beri petunjuk P19 ya. Kalau itu istilah-istilah itu kayaknya masih sama. Masih, oke. P18, P19 masih sama. P19 Itu kan kode di kertas petunjuk. merah itu ya. Oh. Kode-kode di kertas merah kejaksaan itu kan. Itu kayaknya masih sama kode-kode itu. Nah, kemudian dalam 14 hari penyidik harus memenuhi, melengkapi apa yang ditanya oleh jaksa peneliti. Oke. Kan gitu. Ini namanya apa? Kalau dia 14 hari itu balikin lagi ke penyidik? Dibalikin lagi. Artinya namanya P apa? P19 belum lengkap berarti. Kalau ini yang 7 hari yang ini balikin P19. P19. Ini Ya. masih P19 nih. Ya, Oke. dalam tahapannya. Toeng, Tahap, balikin ya. Tahap toeng satu itu namanya namanya. P19. Ya, Oke. tahap satu. Nah. Tahap 1. Dalam waktu 14 hari penyidik ini harus memenuhi apa yang diminta oleh penuntut umum. Gitu. Karena kan balik lagi ke prinsip nggak bisa membuat dakwaan itu salah baik secara material maupun formil. Gitu loh. Jadi kalau di zaman dulu itu Bang Jagir, dakwaan itu kan harus jelas ya, identitas dibaca di dalam sebuah persidangan ya. Di zaman-zaman Belanda Oke. dulu itu kan itu loh prinsip dakwaan itu. Bisa obskur, bisa apa namanya, kalau eksepsi ya kan bisa ditolak atau tidak dapat diterima kan begitu. Nah, Ini kan mondar-mandir. benar mandir. Pasal ini tidak memberikan batasan berapa kali mondar-mandir. Harusnya dalam peraturan Pemerintah yang tidak ada ini Ya. kan harusnya. Tapi pasal-pasal itu tadi ekspos, gelar perkara. Gelar perkara antara penyidik dengan penuntut umum yang dihadiri pengawas masing-masing. Oke. Irwasda atau Irwasum Irwasum, atau Irwasum. jaksa pengawas misalnya begitu. Di kejaksaan ada disebut tadi di situ. Ya kan? Nah, dalam gelar perkara ini kalau penuntut umum menyimpulkan perkara ini tidak bisa diajukan ke penuntutan, berhenti seketika. Berhenti, teng. Berhenti. Itu namanya apa? Penyidik wajib mengeluarkan SP3. SP3. Oh, I see. Ini pokoknya kalau Jadi nggak sesederhana itu, Bang Jaki. Ya. Ya kan? Dan semua proses ini setelah sekarang kan begini. Begitu dilimpahkan penyidik ke Kejati DKI, nggak ada respon di Kejati DKI, benar nggak? Ada nggak berita-berita tuh? Nggak ada. Diam aja Mereka sedang 7 hari kan melakukan penelitian nih Iya kan? ceritanya kan gitu. 7 hari itu nggak disebut hari kerja ya? Iya. 7 hari ya, berarti kalender. Dari tanggal 13 Ya. ya kan. Sampai Oke. hari ini tanggal 20 kan? Ini 20 Berarti, nih. ya. Nah, nggak disebut Kejati lengkap atau apa, nggak ada. Nggak ada berita sama sekali. Berarti kan aturan tanggal 20 sudah ada Tapi- kabar dari Kejati ya. Iya. Ternyata penyidik membuka ruang bagi tersangka menghadirkan ahli ada cat. Artinya apa itu tafsirannya? Artinya berkas itu terbuka lagi di sini Oh. untuk dimasukkan lagi BAP ahli tadi. Oh, artinya gini. Artinya ini kita bicara hypothetically ya. Iya. Bahasa Jadi eksak berdasarkan bahasanya nih. pengalaman praktek lah, Iya, ya Bang Jagir ya. artinya ini bahasa saya eksak saya secara empirical based berdasarkan pengalaman bahwa karena kita tidak sama sekali nggak mendapatkan data dari JPU, apakah 7 hari ini mereka sudah melakukan penelitian sehingga tanggal 20 Januari itu dibuka lagi windownya Iya. kepada Polda Dikembalikan. artinya hypothetically mereka sudah melakukan pengembalian berkas itu. ya. Se- hypothetically. Itu istilah neuroscience. Tidak boleh seseorang diperiksa mau sebagai saksi ataupun tersangka di luar berkas. Artinya Itu melanggar HAM. artinya 20 Januari ini Polda sudah menerima berkas kita yang dilemparkan ke mereka, Balikin. ya kan saya bilang Iya. terserah saya kan dilemparkan itu Iya. dari Polda itu di tanggal 13 Januari. Ya, mereka Polda sudah berasumsi bahwa berkas itu pasti dibalikin.
Oke. Ya enggak, sehingga Soalnya mereka begitu, iya, istilah ya. sehingga mereka mengundang Mendahului. mengundang. Jadi mereka mendahului di tanggal 15 merespon surat kita. Daripada ditegur kita duluan, ya gue panggil aja. Kebetulan Tanggal saksi ya, 20. kita sudah ajukan waktu gelar perkara khusus dan beberapa hari kemudian saya ajukan lagi tiga, Iya. termasuk Bang Rofi dulu. Ya. Jadi saya tahu ya, memang rekan Fadli, Ya. kita tidak bisa menduga, kita hanya bisa menduga. Betul. Iya, berasumsi Karena dan hipotesis. tidak based on letter dari Iya. Polda ke kita Nggak ada. sebagai tersangka. Iya. Umpamanya, katakanlah bisa nggak dalam 2 hari ke-19? Bisa. Iya. Kalau mereka itu belajarin itu tidak pakai istirahat Ya. dan melibatkan Menarik. mungkin 20 jaksa. Iya. Wah, ini kekurangannya, tidak. Oh, kekurangannya periksalah ahli dan saksi itu. Tapi nggak make sense saja ya. Iya. Ada begitu tebalnya. Iya. Berkas. Saya nggak bisa, belum pernah lihat berkas, tapi karena perkara ini begitu serius, ya kan dari pelapor juga berkasnya jauh kan. Dari besar aja 709 709 dokumen. Iya. Belum lagi. Alat bukti. Oke, dan saya artinya nggak mungkin rasanya itu karena P19. Nah, kalau tidak P19, inilah yang tadi dijelaskan oleh Dr. Menteri, berarti ada sesuatu. Nah, menurut saya Apa tuh? Kita berasumsi aja kan? akhirnya berasumsi. Iya, kita Hari berasumsi. ini kita ada di Polda ini mengantarkan ahli kita 3. Tiga. Profesor Tono, Profesor Zainal Mutakin, Henry, Profesor dan Henry. Itu pakar-pakar banget. Dan informasi dari dalam baru berlangsung 1/4 lebih. Apalagi Profesor Henry dia minta, kalau nggak salah minta 2 2 hari. hari. Ya, 2 atau 3 hari. Udah duduknya aja sambil bersila nih. Saking asiknya dia Jadi, menulis. artinya rekan Fadli, kita sama-sama yang mengawal bertiga ini ya, kita taat hukum ya. Apa kata Polda kita ikutin. Jadi jangan nanti ada di belakang tuh karena kita. Justru mengikuti apa yang diperintahkan oleh Polda Metro Jaya. Saya kira kami sependapat Mbak Tipa, nggak Ya. mungkin beda pendapat. Tadi rekan Fadli hanya memperjelas ya prosesnya itu. Jadi ini benar-benar berasumsi berdasarkan empirical base, berdasarkan pengalaman Ya. bahwa kenapa mereka memilih tanggal 20 Januari, 7 hari dari peraturan bahwa kalau mereka melempar berkas ke Polda, melempar berkas ke Kejaksaan tidak lengkap, artinya 7 hari mereka harus balikin. Ya. Jadi itu kelihatannya begitu tuh. Jadi sudah ada catatan di atas ini. Masuk akal lagi. Ini sudah ada catatan di atas itu, di atas tumbukan. Berkas ini belum lengkap loh, harap balikin. Jadi Bang Jagir, Asumsi lagi. Iya. Karena kita nggak terbuka. Terbuka. Kita terbuka, mereka nggak terbuka. Bu Dokter, UHP ini baru berlaku 18 hari. Oke. Jadi semua orang bingung ya. Semua orang tidak akan ada punya pengalaman. Semua orang tidak punya pengalaman Baru loh. 18 hari, Ya. kan begitu. Ya. Tapi tadi yang menarik dari Bang Jagir, harusnya para tersangka itu dapat SPDP, surat pemberitahuan perkembangan penyidikan, SP2HP. SP2HP, P2HP. bahwa berkas perkara ini Hasil sudah penyidikan. dirubah Iya. tahap 1 ke penuntutan. Nah. Nggak ada. Sampai sekarang kita belum, sejak Nah. perkara ini ada, kita belum pernah ada Itu- SP2HP. Sampaikan ke Menteri Hukum yang Itu- buat peraturan pemerintah. Itu PP ya, Menteri Hukum ya? Nanti ya, Oh, buat oke. PP. Nah, jadi poin baru nih, Bang Jagir. Iya. Ini Harus Diangkat berarti ini. cerdik banget ini. Iya. Tidak Iya. pernah terpikir Jangan kita oleh saya berasumsi, kan? SP2HP itu. Iya. Saya nggak dapat, karena Jadi sudah ada tak- pelanggaran pendidikan. lagi nih. Pelanggaran administrasi, Bang Ini ya. Kalau kita dapat sendiri, Ombudsman. jangan dikirim ke rumah. Nggak ada, nggak ada. SP2 itu surat pemberitahuan Surat pemberitahuan hasil perkembangan perkembangan penyidikan. Pernah dapat Pak Tiba? Nggak ada Nggak belum. ada. Mbak Rifan dapat SP2HP nggak? Lagi tidur. Nggak ada. Dua dari tiga Bang berarti. Jagir lapor ke ombudsman. Nah. Tapi kata Pak Tiba dulu udah berapa minus itu? Udah Secara tiga, matematis. udah tiga. 3 minus. Tiga ya. minus. Artinya 3 kok. Nih, tadi melanggar HAM ya. Yup. Ya, melanggar HAM. Jelas kan melanggar HAM karena kita di apa namanya tuh? Kita dilanggar HAM-nya lah kita tuh. Ya. Sekian lama, tidak ada kepastian. Kemudian tiba-tiba begitu aja tiba-tiba kayak yang terjadi
kita semua ini, kami bertiga dan para penasihat hukum juga masyarakat itu kan sampai berspekulasi kan tentang peningkatan status. Karena kok similar menghasilkan sebuah pola. Waktu kami dari terlapor menjadi tersangka di tanggal 7 November 2025 itu kan 2 hari pas setelah Mas Roy pulang dari Sydney. Berkaitan dengan apa? Gibran kan gitu ya. Nah sekarang pelimpahan berkas dari Polda ke Kejaksaan itu persis pada saat kami lagi ke Dikdasmen tanggal 12 Januari ke Dikdasmen untuk Gibran Endgame. Jadi tanggal 13 ya langsung dari Polda melimpah ke. Nah ini kan kita berspekulasi ya. Saya nggak bilang ini hipotesis, saya nggak bilang ini asumsi. Kita berspekulasi akhirnya itu melanggar HAM kan gitu ya. Itulah pelanggaran HAM di situ. Lalu kemudian ketidakterbukaan. Kita sebagai tersangka nggak tahu menahu. Ini sampai mana? Kejaksaannya bagaimana? Loh kok tiba-tiba tanggal 15 Januari ada surat pemanggilan, ada pemanggilan saksi dan ahli. Kita itu mengalami ketidakterbukaan informasi publik. Ya kan? Ini sudah menjadi public domain. Peristiwa ini, kasus ini sudah menjadi peristiwa public domain. Ya, ini ada. Iya, ini ada undang-undang KIP yang terlanggar. Ketiga, tidak adanya PP 2 HPO saya pintar. SP2HP. Surat perintah pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan. Ada 3 yang dilanggar ya. Ini kita patut untuk laporkan ke Menteri HAM, Menteri Hukum HAM, masih kan ya? Hukum dan HAM ya. Kemudian Ombudsman. Kita ke Komnas HAM juga besok kan? Besok Komnas HAM. Iya, kita komisi ini yang udah terjadwal. Habis itu Ombudsman lagi nih, kita mesti ke Ombudsman. Ke Ombudsman lagi Bang Fadli ya. Oke, coba bayangkan RDP Komisi 3 ini mesti kita laporkan ini. RDP hari ini surat kita udah masuk ya. Masuk ya, iya. Komisi 10, Komisi 3 dan DPD ya. Nah, ini barusan aku dapat informasi surat kita sudah landing. Artinya sudah diterima oleh 3 komisi itu. Nah, itu 2 komisi dan 1 DPD. Iya, ya. 1 DPD. Iya, ini karena ini saya berita bagus hari ini adalah LBH Muhammadiyah mendukung kita ya, mensupport kita. Amin ya. Jadi ini ormas terbesar kedua di Indonesia. Sudah mendukung perjuangan dari RRT ini. Sudah ya. Tadi saya mewakili untuk assignment kepada mereka. Tinggal NU aja nih nanti kita ya. Mudah-mudahan nanti tinggal ormas-ormas besar lagi di Indonesia seperti golongan bola salju. Ya kan? Terus mau ngapain coba yang ya seperti itu. Kemudian tiba kembali ke hari ini tanggal 20. What happened hari ini? Nah ke situ sekarang. Penting banget hari ini. 3 profesor ya, 3 profesor begawan ya, statusnya tuh begawan. Kalau di kami ya, di saya di ilmu kedokteran tuh profesor tuh ada ininya, ada tingkat ya. Kalau yang sudah ini Profesor Zainal Mutakin ini dianggap sebagai gurunya seluruh fakultas kedokteran se-Indonesia. Bukan hanya dari home base-nya beliau di Universitas Diponegoro. Dan ahli saraf yang paling nomor wahid Iya. Beliau itu anggapan kita ini ya, saya bukan alma mater Undip ya. Saya UGM dan UI ya. Tapi saya menganggap beliau guru. Begitu juga dengan para dokter-dokter yang lain di seluruh Indonesia. Artinya ini kelasnya sudah begawan. Begitu juga dengan Profesor Tono Saksono yang sudah melanglang buana seluruh dunia. PhD-nya sekolahnya aja dari Amerika dan dari Inggris ya. Kemudian satu lagi Profesor Henry Subiakto. Siapa yang nggak mengenal beliau kan ya? Beliau itu pendapatnya itu sangat didengar oleh para politisi, institusi, lembaga tertinggi negara ini. Jadi ini dan mereka dengan senang hati menjadi ahli yang meringankan RRT ya. Sampai tadi kami sempat podcast Bang Jagir, kami bertiga menyatakan karena Prof Henry masih asik di ruang pemeriksaan. Kami makanya kami menyatakan hari ini sebagai hari kebangkitan ilmuwan. Kami mengajak seluruh ilmuwan untuk bangkit, untuk bersuara, untuk menyatakan pendapatnya secara sesuai dengan domainnya masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah
hari seperti halnya yang terjadi di 1908 cikal bakal dari terjadinya Indonesia tuh. Iya. Dimulai dari 3 orang juga kan, dari 3 pendekar juga ya. Budi Utomo ya. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah Berarti Pak, aku tanggal tambahkan khusus bersejarah. aku hari ini dari pagi kita sampai sekarang Stay di jam sini. 4 persis ya. Ya. Kita untuk mendampingi mengikuti perkara ini kita tidak pernah ingat jam. Tidak pernah ngejam. Berarti Pak ingat tanggal 30 Desember jam 5 kita mati di sini. Masih di sini. Sementara orang lain sudah di puncak, di lembah, segala macam ingat ya. Kita Percaya. Tapi Kita kita masih 30 wajib Desember lapor. masih duduk di meja Situ. sana. Artinya, Masih wajib lapor. hari ini aku menambah semangat dari Mbak Tipa tadi. 3 ahli yang turun hari ini dengan semangat luar biasa. Ya, Profesor Tono Saksono, ahli digital image processing dan yang lain. Atribusinya banyak. Banyak sekali. Ya. Baris-baris. Kemudian Profesor Henry Subiakto, ahli komunikasi dan undang-undang ITE. Kebetulan dia ikut merancang undang-undang ITE. Tadi saya dengar sedikit statement dia. Yang diterpakan pasal 32 dan 35 undang-undang ITE tidak zamannya lagi diterapkan ke RRT ini. Dia tadi kompres. Tentu di dalam karena kita nggak sertai lagi, karena ahli bukan nggak boleh sertai, tapi fungsi kami sebagai advokat hanya nanti bengong di dalam karena tingkatannya udah luar biasa. Oleh sebab itu kami di luar. Artinya yang ketiga yang tadi sebut Mbak Tipa itu luar biasa. Ya Profesor Zainal Mutakin. Zainal Mutakin, ahli bedah saraf Neuroscience Universitas Diponegoro sekarang. Diponegoro sana, Jadi ya. masuk ke begini, ini edukasi bagi masyarakat. Kenapa 3 ahli yang sangat luar biasa ini Iya. mau memberikan keterangan hari ini di Polda dalam urusan jasa palsu lah katakan gitu ya. Karena ini kan domainnya jasa RRT. palsu. Keilmuan mereka disumbangkan untuk setidaknya menetralisir apa yang terjadi, pasal-pasal yang dituduhkan kepada RRT ini, dan faktor sosialnya juga ada, psikologinya juga ada, syaratnya juga ada, hukumnya apalagi lengkap udah. Jadi artinya ini learning bagi masyarakat ya yang menonton atau melihat siaran ini. Ya. Kami apresiasi sekali dan mereka dari awal kita hubungi Mbak Tipa ya, tidak ada penolakan. Artinya mereka sangat bersemangat. 3 profesor ini dan semua 6 profesor loh. Tapi hari ini baru tampil 3. Apalagi nanti datang 13 special guest. Oh, untuk special Epidem, guest, ya. Mr. Rocky dulu. Itu Mbak Tipa yang udah. Itu nanti kita tunggu-tunggu. Tapi kita tidak membedakan 7 ahli yang kita tampilkan. Semua masing-masing punya kelebihan ya. Ya Bang Jagir, saya tambahkan ya. Saya tambahkan. Jadi harusnya hari ini itu ada 6 ahli pakar begawan ya. Tapi ketiganya saat ini masih berhalangan sehingga sedang dijadwalkan ya. Sudah ada 3 lagi ya. Tadi udah di-spill salah satunya ya. Yang lainnya masih kami rahasiakan ya. Nah, kemudian ditambah lagi ada 13 ahli lagi. 13 ahli lagi yang akan kami hadirkan. Tambahan lagi. Yang sudah ada nanti sudah ada listnya ya. Kami tadi sudah sampaikan kepada penyidik bahwa ada 13 ahli lagi yang akan kami hadirkan ya. Jadi saya nggak spill nama-namanya, tapi saya spill keahliannya. Yang belum dilaporkan jangan spill dulu. Ya, jadi nama-namanya itu tidak kami spill ya, supaya mereka juga tetap terjaga. Keahliannya boleh, keahliannya aja ya. Pertama adalah pakar bahasa, ya. Kemudian yang kedua adalah pakar pidana. Kemudian yang ketiga adalah pakar neuropsikologi, ya. Ini dalam hal ini psikologi ya. Kalau yang Prof. Zainal Mutakin kan neuroscience, bedah saraf ya. Ini psikologi. Kemudian pakar pendidikan yang menguasai detail pendidikan Universitas Gadjah Mada dari tahun 1977 sampai sekarang ya, di mana di dalamnya itu ada masa 1980 sampai 1985 di mana seseorang yang bernama Joko Widodo mengaku kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ahli ini sangat mengetahui secara detail bagaimana sistem perkuliahan di Universitas Gadjah Mada ya. Kemudian ada Profesor Ahli Administrasi Publik Gadjah Mada ya. Ada nama aku di situ. Nah, ini ada Profesor Ahli Administrasi Publik. Beliaulah yang mengetahui materi apa
materai nilai rupiah berapa, warna apa yang berlaku di tahun 1985. Setiap tahun itu berbeda ya? Iya, sesuai undang-undang tahun 1985. Ini udah kuncian, udah kunciannya, udah nggak bisa dikutak-atik lagi ya. Untuk gitu. Lalu kemudian ada lagi witness ya, dia pakar jurnalistik ya, yang sekaligus menjadi saksi fakta karena hadir bersama kami di tanggal 15 April 2025 di UGM. Ya, beliau hadir, pakar jurnalistik. Kemudian ada lagi adalah teman kami diaspora internasional ya. Beliau dari salah satu forum yang juga waktu itu membersamai kami di tanggal 15 April 2025. Lalu ada dua lagi adalah sesepuh Yogyakarta ya, beliau adalah ulama, dan salah satu lagi adalah profesor juga yang juga selain pakar beliau membersamai kami di tanggal 15 April 2025. Ya, jadi ini udah kuncian semua ini. Ini udah kuncian semua. Dan ada satu lagi yang ini udah kunci dari segala kunci ini, yaitu seseorang yang mendapatkan warisan dari almarhum kakaknya. Ya, mendapatkan warisan, yang warisan itu sudah diterakan notariat ya. Beliau mendapatkan warisan dari iya. Ya, salah satu warisan dari yang sangat berharga dalam kasus ini adalah ijazah asli dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Udah di situ dah. Dan itu yang ditampilkan kemarin di pengadilan Mas Taufik ya? Iya. Itu saya ijazah tersebut dan transkrip tersebut, Amar, tolong ambilin yang ijazah yang kemarin kamu kasih. Oh ya. Oh ini ada. Ini alat saya. Ini lebih tebal. Ini saya mau tunjukkan sesuatu yang nggak bakalan bisa dipalsukan. Karena Nanti Pak jangan dipegang, jangan disentuh ya. Oh iya, Bagaimana caranya kalau nggak disentuh gitu, gimana terbalik? Ya, ini replika ya, ini replika. Itulah. Ya, ini namanya replika ya. Ini replika, aslinya ada di tempatnya ahli waris tersebut ya. Ini replika dari ijazah asli Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya. Pada beberapa bulan yang lalu, saya hadir ke rumah beliau, memegang betul dengan setidaknya 2 dari panca indera saya, yaitu mata dan taktil ya, sentuhan ya. Saya menyentuh ya ijazah yang sangat indah dan sangat berharga, asli, dan seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rismon. 3 hal ya yang utama, yaitu satu adalah watermark ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali ya. Usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss ya. Ya, emboss itu adalah cap ceklok ya, cap ceklok. Yang ada gunanya, ini bukan hiasan. Ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Dan tembus ke belakang. Tembus ke belakang. Ya, ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah, kalau yang asli tembus ke belakang. Udah dari 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan. Ya. Stempel Mbak. Nah, ya, jadi satu watermark kan yang sudah di-spill ya. Kedua adalah emboss cap ceklok ya. Kemudian yang ketiga adalah lintasan stempel yang jelas sekali, ya, jelas sekali. Nah, ada satu lagi yang mau saya tambahkan yang belum juga disampaikan oleh semua orang ya, yaitu soal syarat foto. Syarat foto untuk wisuda itu ada jelas sekali syaratnya. Dan itu ya, kami mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu khas banget. Kami punya langganan di mana kami pas foto untuk ijazah. Ya, walaupun itu bukan rekanan resmi, tapi mereka tahu persis. Ya, studio foto itu ada di Jalan Kaliurang. Semua orang yang mau wisuda di UGM udah pasti fotonya di situ. Dan mereka sudah diberikan syarat-syarat oleh UGM. Fotonya harus begini. Latar belakangnya. Jadi ini rata-rata seragam karena memang kita fotonya di situ-situ aja. Apalagi tahun 85 kayaknya nggak banyak tukang pas foto ya. Memang ada aja cuma di Jalan Kaliurang itu. Ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah pojok tuh. Kota kalau sekarang enggak, cuma di situ aja. Koordinasi di situ. Iya,
ada namanya Samudra apa gitu ya, jadi Sanur gitu-gitu. Bukan Samudra atau apa lagi. Itu tuh satu keluarga. Nah itu ya kita di situ-situ aja. Dan fotonya persis seperti ini, ya. Nggak pakai jas. Jarang, bahkan mungkin nggak ada yang pakai jas untuk S1 ya itu. Saya tambahkan lagi ya. Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Rujito. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, karena sudah saya sampaikan. Ya itu, ya. Satu lagi, memang ada satu lagi yang saya sampaikan juga kepada Mas Roy dan Bang Rismon. Satu, ya fakta ketika saya memegang ijazah ini, yaitu tali air. Di sini nih ada tali airnya, Bang Jagir, Bang Madri. Ada tali airnya. Tali air itu seperti uang, yang hanya bisa dilihat dengan gini loh, kita terawang. Kayak kita lihat uang tuh loh. Ratusannya kelihatan. Ya, ada kan ada tali airnya ya. Seperti benang gitu ya. Ada. Ini ada tali air, bukan benang, tali air gitu. Iya? Jadi hanya bisa dilihat ketika kita begini nih, kita terang pakai senter gitu ya. Nah. Terus satu lagi ada hologram. Nah, saya nggak sebut hologram ada di mana. Ada hologram, dan hologram itu ya, ini kalau ijazahnya begini, kita senterin dari belakang, itu muncul pendarnya. Nah, itulah yang bikin ijazah Fakultas Kehutanan UGM itu nggak bisa dipalsukan. Ya, nggak bisa dipalsukan udah deh. Mau sekali berapapun tuh nggak bisa dipalsukan, karena memang Universitas Gadjah Mada adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Berarti Pak, Ya, jadi mereka itu pasti bikin ijazah itu nggak main-main. materai Ya, setiap angkatan beda ya? materai bukan setiap angkatan. Enggak, kalau kemarin di Pengadilan Solo itu ada yang biru, ada yang merah. Yang angkatan 85 setahu saya yang asli merah. Hijau, ya. Sementara yang itu biru ya. Nah, sebenarnya ada Saya jelaskan itu. Ya, saya jelaskan. Satu, sebenarnya materai itu mengikuti undang-undang. Oke. Ya, ada undang-undang, pasti nanti Bang Jagi dan Bang Fadri bisa lihat ya. Ada undang-undang, dan itu sudah disampaikan oleh Profesor C. Ya. Beliau sampaikan bahwa Undang-Undang 1985 itu materai yang berlaku adalah Rp500 yang warnanya merah, dan bukan hijau Rp100. Nah, tetapi pada beberapa universitas di UGM tahun 1985 itu masih berlaku materai warna hijau Rp100. Tapi untuk apa? Untuk ijazah sarjana muda, bukan ijazah sarjana. Dan karena masa tahun 85 itu adalah masa peralihan kurikulum, di mana sebagian dari fakultas di UGM itu sudah tidak ada program sarjana muda lagi. Tetapi ada yang masih punya program sarjana muda, sehingga memang secara administratif agak membingungkan. Ada yang pakai materai, ada fakultas yang pakai materai, ada fakultas yang tidak pakai materai, ya. Tetapi fakultas yang memakai materai, materainya baku gitu loh. Jadi ini kan banyak sekali diskusi debat yang ada di sosial media. Oh, di UGM nyatanya ini punya saya atau punya kakak saya atau punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85, ya. Ini nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau, itu sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari ijazahnya Joko Widodo yang bermaterai hijau, saya akan usulkan atau saya akan minta kepada Polda Metro Jaya untuk menyita ijazah tersebut dan melakukan uji forensik. Karena saya hipotesiskan bahwa kalau ada ijazah sarjana Kehutanan UGM tahun 1985 materainya warnanya hijau, berarti hipotesis saya, menurut keyakinan saya, itu ijazah palsu. 99? Belum 99 karena belum diteliti ya. Oke. Jadi gini, saya ulang sekali lagi, kalau ada ijazah Ya, paham. sarjana Kehutanan UGM 1985 dengan materai warna hijau, selain ijazah Joko Widodo, kita patut pertanyakan keasliannya. Bahasa Dengan hukumnya ya, diduga palsu. Ya, bahasa hukumnya. Udah jelas, ini udah jelas ya. Ini adalah ijazah asli. Ya. Ya, udah jelas ini adalah ijazah asli. Oke, lanjut. Nah, restoratif justice ya.
Sekarang nih soal restoratif Aku justice. juga yang memulai ya. Ya, jadi Dokter Fadli menambahkan. ya saya nanya dulu ya soal Ya. restoratif. Jadi gini, Aku pertanyaan dulu. Oke. iya kan ada tiba-tiba. Tiba-tiba lagi. Iya kan tiba-tiba tuh restoratif justice muncul ketika ada sowan. Jadi artinya restoratif justice yang baru saja terjadi ini bukan sebuah proses hukum, tapi sebuah proses silaturahmi. Dia bukanlah proses hukum, tapi produk silaturahmi. Bukan produk hukum, tapi produk silaturahmi. Gara-gara sowan, maka keluarlah restoratif istilah justice. hukumnya itu. Iya, iya. Proses silaturahmi. Jadi Oke, lanjut, sekarang lanjut. di manakah? Iya kan? Jadi masalahnya adalah nih kalau kita bicara secara hukumnya ya. Masalahnya dua orang yang mendapatkan restoratif justice dan kemudian lanjutnya adalah SP3 adalah dua orang tersangka yang sampai dengan hari ini belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Bagaimana mungkin seseorang atau tersangka yang belum pernah diperiksa satu kali pun sebagai tersangka tiba-tiba gara-gara sowan langsung mengalami restoratif justice dan kemudian mendapatkan SP3. Sementara kami 3 orang yang sudah diperiksa sama sekali tidak ada tawaran apapun dari Polda, ya kan? Nah, begitu juga dengan 3 tersangka lain di klaster 1 yang sampai dengan hari ini juga belum diperiksa. Kamu mau ditawar? Bukan gitu, bukan soal restoratif justice-nya, tapi gini loh, ini kan 8 orang ini itu kan dilaporkan dengan laporan yang sama. Pasal sama, laporannya juga sama gitu kan. Jadi kalau salah 1, salah 2 atau salah 3, salah 4, salah 5 dari 5 orang ini mendapatkan sebuah perlakuan hukum, dalam hal ini saya nggak soal restoratif justice, soal SP3 buat saya. Artinya kan berlaku kepada semuanya dong. Betul. Iya kan? Itu betul, Pak. Iya, ayo silakan. Abangnya berdua. Oke. Izin dokter Fadli, Saya- kasih dulu ya. ya, saya Kebetulan aku mendengarkan. kan mediator. Ya. Bersertifikat asli loh. Simet. Oke, jadi aku mulai dari perdata dulu ya, biar nanti nyambung. Perdata pidana itu ada aturannya. Perdata Perma 1 2006 itu mengatur tentang setiap perkara perdata di pengadilan wajib dimediasikan, kecuali pidana. Kepailitan, Ini perdata ya? ini perdata. Biar sama. Sekarang kok tiba-tiba di pidana yang baru ini menganut aliran itu gitu loh. Ada nanti perkembangannya. Oke. Di perdata itu wajib ya, wajib di mediasi. perdata. Dulu di pidana itu nggak wajib. Bahkan kalau kita berdamai pun rata-rata dulu penyidiknya mungkin lari, bukan urusan saya ya gitu. Takut mereka terlibat hal-hal apa gitu. Padahal tujuan kita. Saya 2 bulan lalu di Polda Makassar restoratif justice sesuatu perkara yang serius dan saya bisa. Nah sekarang kita yang ada sekarang, saya tidak menyebut nama atau tidak menyebut waktu, tempus dan lokusnya yang melakukan ini. Saya bicara aturan. Nah, aturan yang baru seperti yang dikatakan oleh rekan Fadil tadi, sesuai dengan lahirnya KUHP dan KUHP baru, lantas Mahkamah Agung juga mengeluarkan surat edaran. Wah, mantap sekali. Tanggal 2 Januari 2026 dikeluarkanlah surat edaran Mahkamah Agung nomor 1, bayangkan. Nomornya nomor 1. Nomor 1 tahun 2026. Dari nomornya kan itu kan berarti belum ada surat edaran baru, surat edaran yang lain dari Mahkamah Agung. Itulah konsennya Mahkamah Agung mengadopsi, mengarahkan para penegak hukum, jaksa, pengadilan khususnya agar antisipasi terhadap KUHP yang baru dan KUHP yang baru. Nah, kita bicara surat edaran itu ada halaman 10 karena itu tidak berpasal, hanya berhalaman. Disebutkan begini, ada namanya mekanisme untuk restoratif justice. Ini surat edaran Mahkamah Agung, bukan surat edaran yang lain ya. Udah jelas itu mekanisme restoratif justice Ya, ya. Oke. ada namanya mekanisme restoratif justice di halaman 10. Restoratif justice itu memang KUHP yang baru dan KUHP yang baru itu mengadopsi banget. Jadi kalau saya pernah dulu bicara di Komisi 3, sekarang perdata dengan pidana hampir menganut yang sama tentang mediasi. Cuman apa yang menjadi masalah adalah di
surat edaran itu, setiap konsep mediasi atau konsep restoratif justice kan itu harus ada pasal-pasalnya, harus ada ketentuannya antara terlapor dengan pelapor, yaitu nanti yang disebut perdamaian itu. Dan itu harus diajukan dulu ke ketua pengadilan. Artinya syaratnya adalah harus ada pengadilan dulu. Ada disebut di situ, nggak boleh dilewatin. Jadi kalau damai-damai itu namanya damai pinggiran, tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Artinya yang melakukan ini adalah hakim dong. Enggak. Karena peradilan. Para pihak membuat dulu konsep perdamaian, diajukan ke penyidik. Penyidik juga harus melihat benar nggak, layak nggak diperdamaikan ini. Jadi nggak boleh perdamaiannya yang jomblang atau tidak berimbang atau hanya asal-asalan gitu. Nah menurut penyidik diajukan ke ketua pengadilan negeri. Dalam 3 hari ketua pengadilan negeri harus memberikan izin atau tidak memberikan izin. Nah jadi yang sekarang ada di hadapan kita ini melalui itu lagi nggak. Jadi kembali ke topik yang pertama tadi, serba abu-abu. Jadi ini benar-benar yang ke Polda Metro Jaya ini menyalahi peraturan apapun dong. Wah, surat edaran Mahkamah Agung. Iya, Terus pasal 79 KUHP yang baru. Nah, itu surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 itu isinya hampir sama dengan pasal 79 KUHP yang baru. Sama. Ya, harus sama, nggak boleh kan bertentangan. Masuk Mahkamah Agung mengeluarkan ini Abang Dah. Ini masa sih Polda Metro Jaya nggak tahu gitu loh. Gini, Mbak Pak Bicara. Bisa. Ya. Loh, itu keluarnya tahun baru. Sementara karena kita tadi cepat banget larinya, bisa saja ketinggalan. Loh, secara manusiawi bisa dong. Bisa ketinggalan. Tapi masalahnya sebelum tanggal 2 Januari 2026. Iya. Saya kembalikan dulu. Jadi sebelum tanggal 2 Januari 2026 kan nggak ada konsep restoratif justice di KUHP lama. Ya. Iya kan? Ya. Jadi kan adanya di perdata. Lembaga ada di perdata kan, di pidana nggak ada kan. Jadi mereka ini menggunakan apa untuk mengeluarkan restoratif justice? Itulah analisa Mbak Tripa, kan? otak eksak ya. Makanya kalau kami bisa agak melipir-melipir begitu ya. Tapi based on surat edaran nomor 1, ingat nomor 1 loh. Biasanya kalau surat edaran itu seperti yang lain udah surat edaran ribuan nomornya. Ya. Tapi the beginning of 2026 Mahkamah Agung langsung respon KUHP dan KUHP yang baru. Ini loh petunjuknya loh. Ini kan restoratif justice ya. Yang di KUHP lama tuh nggak ada, lalu kemudian muncul, kemudian dipakai dengan begitu aja. Ini kan satu-satunya pihak yang bisa melakukan ini adalah hantu, karena menggunakan pasal hantu, kan gitu. Iya kan? Restoratif justice Wani Biro 3.000 triliun baru kita. Kalau ada duitnya jadi hantunya jadi hilang, jadi orang ya. 3.000 triliun. Langsung berempat rasanya di situ lebih bagus lagi. Ya. Jadi Mbak Dipa, tadi saya tambahkan terlengkap ya. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2026 tentang pedoman implementasi KUHP 2023, Undang-Undang 1 2023 untuk KUHP dan KUHP 2025 itu pedomannya ini. Tebal, Garuda. Ini pedomannya. Jadi selama tapi ini di luar dari sini ya selama ini damai hanya ada di perdata, ya kan? Damai tidak ada di pidana. Setelah 2 Januari 2026 baru ada. Itu pun yang mengerjakan pengadilan. 3 hari. 3 hari, bukan polisi ujuk-ujuk begitu aja melakukan restoratif justice, ya kan? Ya. Nah, jadi ini gimana ceritanya? Bahwa kita semua seluruh rakyat Indonesia begitu saja membiarkan hukum kita diacak-acak seperti ini oleh aparat penegak hukum. Menarik lagi kata-kata itu. Iya. Jadi artinya kita semua ini yang memiliki hukum 200 kalah melawan satu orang yang mengacak-acak hukum. Kita 3 orang ini, RRT ini, bayangkan kami itu dengan patuh taat hukum. Pada tanggal 31 Januari 2025, di saat semua orang itu liburan, kami tetap wajib lapor. Di meja ini masih. Dengan taat di meja ini, bayangkan. Pada saat kemarin 2 Januari,
1 Januari Kamis kami wajib lapor. Kami wajib lapor tanggal 2 Januari. Hari kerja pertama ya. Pada saat semua orang masih liburan long weekend, coba bayangkan. Jadi betapa taatnya kami itu sama sekali tidak melakukan apapun, ya. Kami menegakkan kebenaran, tapi kami diperlakukan seperti ini. Soal restoratif justice sudah cukup, nanti kita akan lanjut lagi. Jadi gini. Ya, oke, lanjut ya. Tambahkan dikit lagi Sebagai ya. pemungkas nanti Bang Saya Badri ya. tanggapin. Iya. Jadi gini, di Perma itu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 2020 berlengkap ya. MKR namanya, Mekanisme Keadilan Restoratif. Jadi MKR pada tingkat penyidikan dong. Penyidikan ya. Apa syaratnya? Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 hari. Kedua, penetapan Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 hari. Ini frigid sekali nih surat edaran ini. Biasanya, nggak dikasih waktu kan, tergantung situ. Ini frigid, kita hargai kan. Frigid artinya itu kaku. Untuk kepastian, bukan frigid untuk silet. Permohonan penetapan dilampiri paling sedikit. Nah ini dia. Surat kesepakatan penyelesaian perkara yang ditandatangani oleh tersangka, korban dan penyidik. Harus transparan ini apa yang didamaikan. Loh, tanpa perjanjian itu seharusnya hakim pun nanti menolak, pasti minta, dan itu biasanya notaris juga Mbak. Aku selaku mediator kan melakukan ini. Biasanya notaris baru ke hakim. Kemudian surat perintah penghentian penyidikannya, bukti pelaksanaan isi kesepakatan telah dilaksanakan seluruhnya. Jadi kini serba gelap ya, artinya kita bukan protes, tapi kami penasihat hukum harus bersuara untuk surat edaran nomor 1 Mahkamah Agung 2026 ini. Mungkin rekan silakan Baik. Ya. Silakan. Saya tanggapi satu persatu Bang ya. Saya mulai dari kita ini harus hidup itu berlandaskan konstitusi. Ya, oke. Gitu loh Bang. Ya. Hukum tertinggi di Republik ini adalah konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3 jelas. Indonesia adalah negara hukum. Iya, jelas tuh. Jelas Bang. Ini pondasi awal. Ini sangat mendasar. Kan begitu. Makanya kemudian ada istilah orang-orang atau Bang Rismon itu anak haram konstitusi. Gitu kan Bang Rismon? Anak haram konstitusi jadinya kalau tidak taat kepada konstitusi. Ada Bang Rismon? Ada cerita-cerita begitu kan? Ada Bang Rismon. Di belakangnya. Nah, itu yang pertama. Turunan dari pasal 1 ayat 3 ini kan banyak nih, Bang. Banyak prinsip-prinsip dalam kehidupan hukum. Ya. Kehidupan bernegara ini. Ya, misalnya equality before the law, ya kan? Presumption of innocence, azas praduga tidak bersalah, kan begitu? Kesamaan di hadapan hukum, ya kan? Dan peraturan perundang-undangan. Nah, kita kan harus kembali ke belakang jadinya, mengikuti alur perkara ini. Dengan pelapor yang sama 4 orang, dengan terlapor yang sama 8 orang, bagaimana mendapat perlakuan yang berbeda? Itu dia. Gitu loh Bang. Iya kan? Nah, ini yang menjadi problem dasar sebenarnya. Pasalnya sama, tapi tindakan perlakuannya beda. Jangan-jangan Perlakuan nanti hukumnya katakanlah sesuatu konon lah ya. Saya suka konon itu. Konon lah gitu. Ibaratnya gitu. Ya walaupun Soalnya nanti hukumnya beda juga kan, nggak adil lagi gitu. Walaupun kemudian dimodifikasi dengan istilah klaster 1, klaster 2. Kayak perumahan aja. Kayak perumahan kan jadinya. Ya kan? Saya klaster Kasuari Cibubur. Kita pikir properti itu kan klaster-klasternya kan gitu. Ya kan? Nah, itu yang kalau di saya, di ilmu saya itu klaster mencit yang mau disuntik obat A sama obat B. Ya, itu. Klaster yang mau mencit yang mau dibunuh sama mau yang dipertahankan Yang hidup. sudah sangat gila, setengah gila, seperempat gila. Iya. Nah, jadi kemudian lanjutannya adalah kita ini Bang Jahir 103 tahun menggunakan KUHP produk kolonial Belanda. 103 tahun. 103 tahun ya. Pernah hitung saya. 103 tahun.
Padi, baru diubah Badli. tahun 2023. 103. Bayangin, ya kan? Bagaimana penjajah mau melindungi hak asasi kita? Nggak mungkin. Sedangkan dia adalah Dulu penjajah. terdakwanya jongkok di bawah aja. Iya, iya. Hakim Jepit kakinya tuh. Cepet Jadi kalau kakinya cerita Bang Buyung itu, kau apa Bang? Bang Buyung Nasution. Kenapa toga advokat itu warna hitam dan seperti jubah? Oh. Nggak tahu Bang, itu banyak kantongnya. Bagi yang mendukung terdakwa, dia penonton akan kasih uang. Keluntang. Bagi yang membenci terdakwa akan dilempari batu, masuk batu sebelah kiri, Bang. Itulah kenapa toga itu jubah dan ada kantongnya. Dalam-dalam lagi kantongnya. Kita Bang Buyung, artinya apa? Disitulah peran advokat itu tadi. Hebat sekali Kan? kan? Juga belum tahu aku itu. Iya, itu ada Cuma antara cari cerita tahu tuh. dari situ ya. Kalau itu lagi itu profesionalisme, ya kan? Ampun. Nggak pakai baju, kain sarung atau celana pendek, duduk di bawah. Nah, Itu zaman Belanda. Nggak akan ada HAM, hak asasi, nggak akan ada keadilan. Itulah KUHP yang lama. kolonial. Feodal ya. Nah, Ya. ketika dilakukan reformasi hukum, ya KUHP baru, KUHP nasional ini sudah luar biasa, melindungi hak asasi Ya. manusia. Tetapi baru 18 hari udah diacak-acak, Nah. udah diinjak-injak, ya. Inilah yang tadi, ya. Amanda, kita memohon atensi Ya, dari pemerintah, sekarang ini. Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM, karena ini produk KUHP baru banget. Ya. Baru 18 hari lahir, Ya, dirobek-robek tapi ya. sudah dirobek-robek dengan peristiwa hukum yang terbesar di Indonesia. sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Bahkan udah tersebar ke dunia diaspora. Iya, makanya. Ya, baik Abangga, ini terima Ya, kasih masih banyak. saya lanjut. Lanjut, oh masih Jadi, lanjut. yang menanggapi tadi, Udah lagi haus saya. Ya, ya, ya. eh, Terakhir, semenit terakhir lagi. itu tadi keadilan restoratif. Ya. Ya. Oh, Kalau ya Bang tadi Jagir kan respon ya. restoratif justice. Ini keadilan. Saya tahunya keadilan Keadilan restoratif. Oke deh. Jadi Ini dua hal yang berbeda, Pak. Jadi berantem gitu ya. Beda, beda mas. Keadilan restoratif Untung ada mati betul lah. Ya kan? Udah budak-budaman tadi Ya, nih. dalam prakteknya sebelum ada KUHP baru, KUHP nasional itu sudah terjadi. Udah ada juga. Dalam konsep Oke. perdamaian antara pelapor dengan terlapor. Ya, biasa. Ya. Kalau bahasa Bang Jagir 86. Enggak. 86. Nomor polisi mobil saya. Oh, yang polisi Bang Jagir, ya kan? Nah, ini terjadi perdamaian. Nah, kemudian setelah diatur dalam UHAP nasional pasal 79 sampai 84 yang disampaikan Bang Jagir tadi, Ya. dia harus jelas, harus transparan kepada publik ketika perkara ini terkait dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Udah salus populis memang Ya. perkara Iya, ini. makanya. Kalau dia bilang salus populis suprema Memang esta. esta. Ya. Rakyat sekarang juga ikut mengadili loh perkara ini. Udah masuk Profesor Mahfud MD udah pernah menjelaskan itu. Kebetulan itu aliran di master hukum saya. Iya. Pertama, datang dari mana restoratif? Keadilan restoratif tadi Pihak lah. datang dari pelapor, datang dari pelapor. penyidik, atau permohonan terlapor. Iya. Jangan Harus tiba-tiba jelas. kita dikasih drama sowan ke Solo, Tiba-tiba bulat gitu ya. kemudian jadi restoratif justice. Satu. Kemudian jadi SP3. Yang kedua, Jadi pengadilannya ada di Ya. rumah itu. harusnya transparan, terjadi kesepakatan, tertulis ya, tertulis banyak Jadi gitu. terbuka poin-poinnya. Ya, Ya kan? antara pelapor dengan terlapor, Ya. apa isinya? Ya. Sampaikan Notarilkan. kepada publik. Iya. Notarilkan. Benar nggak terjadi kesepakatan tulis atau cuma omong-omong, kan begitu? Iya, iya. Iya kan? Yang ketiga, tadi Bang Jagir bilang penetapan pengadilan. Iya. Ketua harus pengadilan. izin ketua pengadilan 3 hari dalam 3 hari. Jadi tahapan-tahapan itulah yang Harus secara transparan. harus secara transparan disampaikan Ditunjukkan. kepada publik supaya mencerdaskan, mengedukasi. Cantik, Jangan Pak. Bang Ya. Jagir atau Bu Tifa nanti kita nggak tahu nih, toto ke Solo. Ya kan Bang Rizwan?
Tahu-tahu Bu Tipa ke Solo kan? Ke Solo. Kan bingung kita. Tiba-tiba nih ke Solo naik Misalnya, apa? kita nggak tahu. Kalau Misalnya. naik pesawat tiketnya tak batalin. Ya. Kalau kereta api ya nggak bisa. Ya kan? Lurus saja gitu. Kucuk-kucuk nggak ada Iya, kabar iya. lagi sudah Just pegang kidding, just kidding. ngantongi SP3 kan bisa Oh, aja gitu, kan? ya. Kan gitu. Saya udah pernah loh ke situ, ke jalan itu, ke yang pada foto-foto ada minta itu. Jelasin, yang Tiba ini bisa di- hukum jalan mana? Ya. Itu Jalan aja Kutai, Jalan Kutai Jalan Kutai nomor 10. Oh, iya. Saya pernah ke situ, lewat situ, Terakhir. sepi banget. Ya. Udah gitu padahal saya mau ke situ mau minta kaos. Tapi sepi banget, nggak ada orang. Terakhir Bang Jagir, Siapa? kenapa perlu transparansi publik? Ya kan? Yang kita tuntut sekarang ini karena masalah ijazah ini berkaitan erat dengan kepentingan umum. Ya, selalu populis. Nggak akan ada yang care soal ijazah Bang Jagir, soal ijazah Fadli Nasution. Tapi ketika ini ijazah pemimpin republik ini, pemimpin negara ini, Jadi semua harus Bang care. Jagir, Bu Tifa, yang paling mahal di dunia adalah kejujuran. Betul. Baik, ini Oh, adalah yang kata penting. kunci penutup pada kuliah hukum hari ini. Saya mahasiswanya, beliau berdua dosen saya. Terima kasih banyak atas kuliah yang luar biasa. Terima kasih pada sore hari ini. Dokter Tifa. Mudah-mudahan bermanfaat Neuroscience. buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.